Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas final keamanan jaringan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, jelaskan cara kerja mail server beserta aplikasi web server. Nah, yang pertama, cara kerja mail server. Pada dasarnya, cara kerja utama mail server adalah sending email, mengirim email, dan receiving email atau menerima email yang akan melalui 5 tahapan. Yang pertama itu mengirim pesan. Kedua, email menerima berkomunikasi dengan server SMTP. Yang ketiga, server SMTP memproses alamat email penerima. Yang keempat, server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Nah, yang kelima, email terkoneksi dengan server SMTP. Dan yang terakhir itu server SMTP penerima memindai pesan masuk. Nah, yang dimaksud dengan mengirim, maksud dari mengirim pesan ini yaitu setelah membuat pesan dengan mengklik tombol send, maka akan mengirim email maka MUA akan mengirim email tersebut. Kemudian email penerima atau klien akan terkoneksi dengan server SMTP domain Anda. Nah, yang kedua itu email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Email penerima atau klien berkomunikasi dengan MTA server yang menggunakan SMTP, kemudian memberikannya alamat email. Nah, maksud yang ketiga itu setelah berkomunikasi dengan email, maka MDA melalui SMTP akan memproses alamat email penerima. Jika nama domain sama pengirim pesan, maka pesan akan langsung dialihkan ke server domain. Namun jika domain berbeda, server SMTP akan berkomunikasi dengan server domain terlebih dahulu. Nah, yang kemudian tahap 4, agar bisa menemukan server penerima, MTA melalui SMTP harus berkomunikasi dengan DNS atau server nama domain. Nanti DNS yang akan mengambil nama email domain penerima lalu menerjemahkannya menjadi sebuah IP address. Kenapa? Karena pengirim tidak bisa mengeluarkan email dengan benar hanya dengan nama domain. Maka dibutuhkan IP address yang merupakan sebuah nomor identitas setiap komputer. Nah, tahap kelima ini, proses ini tidak terjadi begitu saja, karena sebenarnya pesan yang tadi dikirim harus melewati serangkaian proses SMTP sampai akhirnya tiba di tujuan. Nah, yang keenam ini, di tahap ini MUA memindai pesan masuk. Jika ia mengenali domain dan username, maka pesan akan diteruskan ke server. Pesan akan berbeda di antrian send mail sampai email penerima mengizinkan untuk diunduh. Nah, kemudian cara kerja web server. Terlepas dari bahas apapun, cara kerja aplikasi berbasis web adalah sama, yaitu berdasarkan request dari web client dan respon dari web server. Secara teknis, contoh gambar yang ada di samping. Nah, di sini browser sebagai web client meminta halaman web seperti file ASP, JSP atau PHP melalui
melalui jalur internet. Nah, jalur internet ini akan terhubung ke web server berdasarkan permintaan web browser. Maka web server akan memberikan dokumen yang diminta, sehingga halaman yang diminta oleh web server tampil di layar monitor. Nah, pada gambar di atas terdapat sebuah DNS server. DNS server ini bertugas menerjemahkan alamat URL internet menjadi sebuah IP address, karena pada dasarnya web server teridentifikasi menggunakan IP address. Nah, yang kemudian soal kedua, bagaimana mekanisme pengamanan pada web server dan mail server? Yang pertama itu akses jarak jauh. Jika akses jarak jauh diperlukan, seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Kemudian, yang kedua itu, pisahkan antara pengembang, penguji, dan produksi saat melakukan pengamanan. Nah, idealnya pengembangan dan pengujian aplikasi web harus selalu dilakukan di server yang terisolasi dari internet dan tidak boleh menggunakan atau terhubung ke data dan database kehidupan nyata. Nah, yang kemudian ketiga itu izin dan hak istimewa. Izin layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan web server. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menetapkan hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tertentu. Terus yang kemudian keempat, install semua patch keamanan tepat waktu. Meskipun sudah melakukan keamanan berlapis pada server, namun tidak sepenuhnya berarti aman. Sebaiknya memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak yang lain, sehingga dapat berjalan di dalamnya dengan lapisan keamanan terbaru. Nah, keenam ini pantauan dan audit server. Semua log layanan, jaringan log akses situs web, log server database, dan log sistem operasi harus dipantau dengan sering. Karena file log cenderung memberikan semua informasi tentang upaya serangan dan bahkan serangan yang berhasil. Kemudian, gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu untuk mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web. Nah, kemudian soal ketiga, bagaimana cara menguji pengamanan web server dan mail server? Cara menguji web server itu ada 8. Yang pertama, pengujian fungsionalitas. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi. Misalnya, jika pengguna tidak mengisi bidang wajib dalam bentuk pesan, kesalahan akan ditampilkan. Nah, yang kedua itu usability testing. Usability testing di sini ada 3 area yang akan dituju, yaitu aplikasi web, server, dan database. Kemudian selanjutnya itu database testing. Basis data adalah salah satu komponen yang penting dari aplikasi web, dan tekanan harus diletakkan untuk mengujinya secara menyeluruh. Kemudian compatibility testing.
Tes kompatibilitas memastikan bahwa aplikasi web ditampilkan dengan benar di berbagai perangkat lain. Kemudian performance testing. Ini akan memastikan situs berfungsi di bawah semua beban. Kegiatan pengujian perangkat lunak akan termasuk tetapi tidak terbatas. Kemudian security testing. Pengujian keamanan sangat penting untuk situs web e-commerce yang penyimpanan informasi pelanggan yang sensitif seperti kartu kredit. Dan yang terakhir itu crowd testing. Pengujian crowdset adalah konsep yang menarik dan akan datang dan membantu menangkap banyak kekurangan tanpa disadari. Nah, cara menguji mail server itu ada 3. Yang pertama itu pengintaian. Pengintaian di sini melakukan pengintaian menggunakan software Watkins, scan port, scan open port 1222. Kemudian mencoba masuk melalui SSH mail server. Masuk menggunakan PIT untuk SSH ke mail server dari jaringan luar ke jaringan lokal mail server. Nah, yang ketiga itu brute force attack pada mail server. Di sini melakukan brute force login pada gateway yang jaringan lokal mail server dengan menggunakan server Brutus. Nah, soal keempat itu jelaskan manfaat penetration testing. Pentest atau penetration testing dapat berguna yaitu untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat mengenangi serangan dunia nyata, dapat menentukan penanggulangannya yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem. Yang ketiga, untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi sistem atau jaringan yang dimiliki. Dan yang keempat, pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dengan merespon dengan cepat dan tepat. Nah, yang kemudian soal kelima, bagaimana langkah-langkah penetration testing? Secara umum, penetration testing terdiri dari 5 tahap, yaitu yang tahap pertama itu planning. Di tahap planning biasanya dibicarakan ruang lingkup pentest, jangka waktu dokumen legal, jumlah tim yang dibutuhkan. Nah, yang langkah berikutnya itu information gathering dan analisis. Pada tahapan ini dikumpulkan semua informasi tentang sistem target. Ada banyak alat yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah vulnerability assessment. Setelah mengetahui informasi tentang sistem, pencarian celah keamanan bisa dilakukan manual atau secara otomatis tergantung pada tools yang digunakan. Setelah menemukan celah keamanan, maka langkah berikutnya itu exploiting, yakni percobaan penyerangan pentest. Pada proses ini dilakukan penentuan target, pemilihan tools, dan exploit yang tepat. Nah, yang terakhir itu adalah reposting. Laporan berisi langkah kerja yang dilakukan celah keamanan yang ditemukan serta usulan perbaikan. Nah, soal yang keenam itu bagaimana cara kerja VPN dan remote access. Cara kerja VPN sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Nah, kemudian ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu
seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Nah, yang kemudian cara kerja remote access. Server remote adalah sebuah server yang disediakan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN, tapi membutuhkan akses jarak jauh. Untuk itu, remote access server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Setelah pengguna dikonfirmasi, ia dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Kita juga dapat menggunakan misalnya perintah telnet untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Nah, yang kemudian soal ketujuh itu jelaskan contoh implementasi kerja VPN dan remote secure access. Remote access pada umumnya implementasi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu remote access VPN dan yang kedua adalah site-to-site VPN. Remote access VPN, jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari berbagai lokasi yang jauh dari perusahaannya. Biasanya perusahaan yang ingin membangun atau membuat jaringan VPN tipe ini akan bekerja sama dengan Enterprise Service Provider atau yang biasa disebut ESP. Nah, ESP akan memberikan suatu network access server atau yang biasa disebut dengan NAS. Untuk mengakses jaringan lokal perusahaan, pegawai tersebut harus terhubung ke NAS. ESP juga ini menyediakan software klien untuk komputer-komputer yang digunakan pegawai perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang memiliki pegawai yang di lapangan dalam jumlah besar dapat menggunakan remote access VPN untuk membangun WAN. Nah, yang kemudian site-to-site VPN. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih yang letaknya berjauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. VPN yang digunakan menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya mitra kerja supplier dan pelanggan, disebut extranet. Sedangkan bila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, implementasi ini termasuk jenis intranet site-to-site VPN. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.